tentang pengelolaan dan penggunaan informasi yang relevan untuk kepentingan operasional, strategis, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks koperasi, ini tuh melibatkan pengumpulan, analisis, penyimpanan, dan distribusi informasi yang diperlukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas koperasi. Informasi ini dapat digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang relevan dan penting bagi pengurus, pengelola, serta pihak lain dalam koperasi. Nah, koperasi dalam mengomunikasikan informasinya itu yang pertama, menyediakan mekanisme yang efektif untuk pelaporan informasi kepada manajemen, anggota koperasi, dan pihak eksternal lainnya. Komunikasi yang jelas dan terbuka penting untuk memastikan semua pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan. Yang kedua yaitu memastikan bahwa pengelolaan informasi dalam koperasi mematuhi semua regulasi yang berlaku, termasuk privasi data, keamanan informasi, dan regulasi keuangan. Yang ketiga yaitu menggunakan informasi yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi peluang inovasi dan pengembangan baru dalam operasi koperasi. Dan yang keempat yaitu pedoman administratif ini secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kinerja koperasi, memberikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan dan manajemen risiko. Nah, informasi yang penting di dalam kontrol administrasi koperasi itu ada 6. Yang pertama itu ada data anggota, di mana informasi lengkap tentang anggota koperasi seperti identitas, kontribusi, modal, riwayat transaksi, dan kebutuhan atau preferensi mereka. Karena kan koperasi itu banyak anggotanya ya, jadi harus ada data lengkapnya gitu supaya nantinya nggak pusing. Terus yang kedua ada keuangan, di mana meliputi laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas, serta catatan transaksi harian untuk memantau kesehatan keuangan koperasi. Yang ketiga ada operasional. Ini tuh termasuk inventaris barang atau layanan, pesanan, pengiriman, dan layanan pelanggan. Lalu ada kepatuhan hukum, yaitu informasi tentang kepatuhan koperasi terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku seperti perpajakan, perizinan, dan peraturan koperasi. Lalu ada komunikasi dan hubungan masyarakat, di mana informasi tentang komunikasi dengan anggota, pihak-pihak terkait, dan masyarakat umum untuk memastikan transparansi, partisipasi, dan dukungan terhadap koperasi. Dan yang terakhir ada rencana dan evaluasi, di mana informasi tentang rencana strategis koperasi, proyek khusus, serta evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan kinerja koperasi. Selanjutnya, tentang integrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi merupakan suatu bentuk pembauran yang menciptakan kondisi utuh dan bulat, serta integrasi adalah proses atau tindakan untuk menyatukan komponen yang lebih kecil ke dalam satu sistem, seperti di bidang sosial budaya dan lainnya. Diterapkan masyarakat, integrasi merupakan bentuk pembauran yang menciptakan kondisi utuh dan bulat. Nah, di sini dalam konteks koperasi itu integrasi adalah suatu strategi untuk memperluas ruang lingkup kegiatan dengan melaksanakan integrasi virtual yang melibatkan unit-unit usaha pada industri. Nah, di sini ada 4 macam integrasi. Yang pertama, ada integrasi vertikal. Pada proses ini, koperasi mengintegrasikan unit usaha simpan pinjam atau USP dengan bank koperasi. Tujuannya untuk meningkatkan efisien dan efektivitas operasional. Lalu yang kedua, ada integrasi horizontal. Proses ini di mana koperasi mengintegrasikan berbagai bisnisnya yang saling berhubungan secara horizontal. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan produk dan layanan serta meningkatkan daya saing. Lalu yang ketiga ada integrasi paralel,
yaitu proses di mana koperasi mengintegrasikan berbagai kegiatan operasionalnya secara paralel. Integrasi paralel ini melibatkan kerjasama antara berbagai anggota koperasi dalam upaya untuk menciptakan kinerja yang akan mempercepat proses dan meningkatkan efektivitas. Lalu yang terakhir ada integrasi nasional. Nah, ini adalah proses di mana koperasi mengintegrasikan berbagai kelompok budaya dan kelompok suku dalam suatu wilayah sehingga membentuk kesatuan. Integrasi nasional ini merupakan upaya untuk menyatukan berbagai perbedaan seperti kelompok budaya dan kelompok suku dalam satu wilayah sehingga membentuk kesatuan. Di sini terdapat 3 faktor pendorong integrasi. Yang pertama, kondisi ekonomi dan pasar. Seperti kemampuan koperasi yang mengumpulkan modal yang besar dengan manajemen koperasi yang tepat. Lalu yang kedua, kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang mempengaruhi keberadaan dan peran koperasi dalam mengembangkan ekonomi. Lalu yang ketiga, pemahaman masyarakat terhadap koperasi yang mempengaruhi kepercayaan dan peranan koperasi dalam masyarakat. Selanjutnya adalah monitoring. Monitoring adalah proses pengawasan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang suatu kebijakan atau program, baik dari laporan kegiatan, survei, observasi, wawancara, atau campuran metode tersebut. Monitoring bertujuan untuk mengetahui perubahan yang fokus pada proses dan keluaran, menilai tingkat kinerja, menemukan kesalahan, dan melakukan tindakan modifikasi atau perbaikan jika diperlukan. Jenis-jenis monitoring antara lain compliance, auditing, akuntansi, dan explanation. Jenis-jenis monitoring. Yang pertama yaitu compliance. Untuk menentukan tingkat kepatuhan implementer terhadap standar dan prosedur. Contohnya adalah audit kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal, standar akuntansi, atau kepatuhan terhadap regulasi pasar modal. Yang kedua yaitu auditing. Jenis monitoring untuk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran. Contohnya adalah audit pengelolaan keuangan dan aset publik yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Yang ketiga yaitu accounting, jenis monitoring untuk mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan suatu kebijakan. Contohnya adalah audit yang melibatkan pemeriksaan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan. Yang keempat yaitu explanation. Jenis monitoring untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan. Contohnya adalah audit yang melibatkan pemeriksaan kepatuhan transparansi. Next. Fungsi monitoring. Fungsi dari kegiatan monitoring adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil capaian yang saat dilaksanakan. Monitoring dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dari pelaksanaan kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, monitoring juga dilakukan untuk melakukan penilaian pola kerja dan manajemen yang digunakan secara tepat untuk mencapai tujuan kegiatan. Setelah dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan juga untuk mengetahui terjadi permasalahan. Jika terjadi permasalahan, dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul tersebut. Selanjutnya adalah studi kasus. Koperasi Sejahtera PT Indoro adalah sebuah koperasi yang bergerak dalam bidang pertanian di sebuah desa di Jawa Timur. Koperasi ini memiliki beberapa cabang di sekitar desa dan beranggotakan petani-petani lokal yang bergantung padanya untuk menjual hasil pertanian mereka. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, manajemen koperasi mulai merasakan adanya ketidakseimbangan dalam administrasi, terutama terkait dengan kontrol administratif. Berikut adalah gambaran singkat dari situasi koperasi tersebut. Terdapat kekurangan dalam pelaporan keuangan yang kesulitan dalam memantau arus kas koperasi secara keseluruhan terhadap pengeluaran pendapatan
Dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, Koperasi Sejahtera PT Induro menemukan solusi, yaitu implementasi sistem informasi manajemen atau SIM, memperkenalkan SIM yang terintegrasi untuk memfasilitasi pencatatan transaksi, laporan keuangan, dan manajemen stok secara efisien. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu informasi. Penguatan pengawasan internal, meningkatkan mekanisme pengawasan internal seperti audit internal dan pemeriksaan rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan mendeteksi adanya penyimpangan dengan cepat. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan Koperasi Sejahtera PT Indoro dapat meningkatkan kontrol administratifnya, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Studi kasus 2. Koperasi Serba Usaha Citra Politeknik Negeri Malang. Koperasi ini memiliki sekitar 50 anggota yang terdiri dari para mahasiswa. Koperasi menjual barang kebutuhan produsen dan konsumen, tetapi juga menyediakan jasa simpan pinjam. Koperasi ini memiliki beberapa masalah dalam pengelolaan administrasi seperti kemampuan manajemen, persediaan kadang-kadang mereka mengalami kekurangan stok tertentu yang sangat diminati oleh pelanggan. Sementara di sisi lain terdapat penumpukan stok produk tertentu yang tidak terjual dalam waktu yang lama, sehingga mengakibatkan kerugian karena kadaluarsa atau kerusakan, dan sistem pencatatan keuangan yang digunakan oleh koperasi tidak selalu akurat dan terperinci. Beberapa transaksi mungkin terlewat atau tercatat secara tidak benar, menyebabkan ketidaksesuaian antara catatan keuangan dan realitas operasional koperasi. Koperasi Serba Usaha Citra Politeknik Negeri Malang menemukan solusi, yaitu dengan cara memperbarui sistem manajemen persediaan untuk meningkatkan prediksi permintaan dan pengelolaan stok, dan meningkatkan sistem pencatatan keuangan dengan penggunaan perangkat lunak akuntansi yang lebih canggih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, studi kasus 3 yang terjadi pada Koperasi Bina Usaha Mandiri yang berlokasi di Kupa Keraja, Surabaya. Koperasi ini merupakan koperasi yang bergerak di bidang jasa simpan pinjam. Namun, Koperasi Bina Usaha Mandiri ini masih menggunakan sistem manual. Dikarenakan karyawan yang bekerja di situ ialah orang-orang yang telah berumur di atas 30 tahun, sehingga susah bagi mereka untuk menjalankan sebuah teknologi yang sudah berkembang. Penerapan sistem pengendalian manajemen pada Koperasi Bina Usaha Mandiri dilihat dengan syarat-syarat akuntansi, pertanggungjawaban biaya belum berjalan dengan maksimal. Koperasi Bina Usaha Mandiri telah efektif pada struktur organisasi dan pendelegasian wewenang, namun pada pelaporan pertanggungjawaban biaya masih belum memenuhi syarat akuntansi. Syarat akuntansi pertanggungjawaban biaya karena tidak adanya klarifikasi kode rekening dan pemisahan biaya secara detail. Koperasi Bina Usaha Mandiri dalam pencatatan anggaran dan rencana masih belum efisien karena dalam penyusunan anggaran masih terdapat realisasi yang melebihi anggaran. Koperasi Bina Usaha perlu melakukan penerapan manajer divisi sehingga dapat memisahkan tugas dan tanggung jawab antara pengurus dengan manajer, dan dalam penyusunan anggaran dapat lebih optimal agar penyusunan anggaran menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya itu ada Koperasi Wanita Akiyah Ngadului melakukan semua kegiatan yang terdapat di komponen lingkungan pengendalian dengan mempraktikkan kegiatan seperti melayani nasabah dengan pelayanan prima. Karyawan mengikuti penggajian. Operasi Wanita Akiyah Ngadului melakukan semua kegiatan yang pembahas kredit. Pelaksanaan kredit tidak terpisah dari analisis kredit dan penyidikan. Bagian kasir tidak terpisah dari administrasi, dan bagian kredit dan kasir tidak memiliki otorisasi sandi masing-masing untuk mengakses ke dalam komputer. Sistem pengadaan inter pada sistem pembayaran kredit di Koperasi Wanita Akiyah Ngadului ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan teori COCO. Hal ini bisa diketahui dari 4 aktivitas yang belum dilakukan, yaitu pelaksanaan kredit belum terpisah dari pembahas kredit,
pelaksanaan kredit belum terpisah dari penyidikan dan analisa kredit. Bagian administrasi belum terpisah dari kasir dan koordinator. Bagian kredit dan kasir belum memiliki otorisasi sandi yang berbeda untuk masing-masing karyawan dalam mengakses data komputer. Koperasi BMT Syariah Makmur merupakan perusahaan pada bidang keuangan yang bertepatan pada Jalan Sultan Ageng Tritayasa nomor 11 A Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung. Berdasarkan data wawancara yang telah dilakukan kepada ketua koperasi, masih memiliki beberapa kekurangan pada proses pengendalian yaitu pengelolaan data anggota masih dilakukan menggunakan media tertulis pada formulir permohonan dan dilakukan pengarsipan sehingga proses pencarian data harus dilakukan satu persatu atau per lembar untuk menemukan data anggota serta informasi simpan pinjam yang telah dilakukan. Dan permasalahan berikutnya, proses pengelolaan secara tertulis mengakibatkan data mudah dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Solusinya yaitu memberikan kemudahan proses permohonan simpan pinjam yang dapat diakses secara online dengan melakukan pendaftaran dan simpanan, kemudian melakukan pinjaman serat laporan. Lalu pada studi kasus 6 yaitu terjadi pada Koperasi Swastiastu di Singaraja, Bali. Koperasi ini memberikan layanan simpan pinjam. Tentu saja tidak terlepas dari adanya resiko kredit berupa kredit bermasalah. Dalam penerapan sistem pengendaliannya, tetap berdasarkan atas asas kekeluargaan yang dianutnya. Berdasarkan penjelasan manajer Koperasi Kredit Swastiastu, yaitu Bapak I Gede Lanang Darmadi, SE, sistem pengendalian internal yang diterapkan pada koperasi ini berdasarkan atas asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Penerapan prinsip kekerabatan dalam koperasi dipandu oleh peraturan hukum. Prinsip ini juga berlaku untuk menangani pinjaman bermasalah di mana koperasi mendekati anggota dengan masalah kredit dan bernegosiasi untuk memastikan saling menguntungkan. Koperasi Kredit Swastiastu harus lebih menerapkan sistem perkembangan pengendalian intern yang efektif dan peningkatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat dalam hal prosedur pembelian kredit untuk meningkatkan kerjasama yang baik antar anggota. Studi kasus selanjutnya yaitu pada Koperasi Tirta Lestari, di mana koperasi ini berlokasi di Banjarbaru, Indonesia, dan terlibat dalam bisnis retail dan beroperasi di sektor retail. Pengendalian administrasi internal di Koperasi Tirta Lestari Banjarbaru berfokus pada koordinasi struktur organisasi, metode, dan langkah-langkah untuk mempromosikan efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Ini termasuk proses pengambilan keputusan dan otoritas transaksi. Sistem pengendalian administrasi internal saat ini di Koperasi Tirta tidak optimal karena kurangnya pemisahan tugas dan wewenang di antara karyawan dan ada dokumen pendukung yang tidak lengkap untuk transaksi inventaris. Situasi ini tuh jadi meningkatkan potensi penipuan oleh karyawan. Nah, untuk solusinya yaitu menerapkan pemisahan fungsi dan sistem otoritas, menambahkan dokumen seperti surat pesanan pembelian untuk memastikan akurasi dan keandalan data inventaris,
serta melakukan pemantauan dan evaluasi rutin pengendalian administrasi untuk mengidentifikasi kelemahan atau area untuk perbaikan. Dan ini tuh akan membantu memastikan efektivitas dan efisiensi sistem kontrol administratif di Koperasi Tirta Lestari. Kasus selanjutnya yaitu Koperasi Karyawan Primkopos, di mana koperasi ini berbasis di Kota Malang, Indonesia, dan didirikan pada tanggal 26 September 1996 dan secara hukum diakui sebagai koperasi untuk karyawan dan pensiunan PT Pos Indonesia atau Persero Kota Malang. Penelitian yang dilakukan pada koperasi karyawan ini menemukan beberapa aspek pengendalian internal yang tidak didukung, termasuk adanya diagram struktur organisasi yang secara jelas mendefinisikan tanggung jawab fungsional, kurangnya pemeriksaan silang terperinci oleh ketua dan bendahara dalam keputusan pengesahan untuk aplikasi kredit konsumen, dan penggunaan formulir cetak yang tidak bernomor. Selain itu juga ada akumulasi fungsi dalam koperasi. Nah, untuk solusinya yaitu melakukan pembenahan dalam dokumen dan catatan yang digunakan seperti formulir bernomor urut cetak, diberi logo dan nama koperasi, serta formulir dibuat rangkap dua agar ada bagian yang membantu dalam pengarsipan dan mencari data. Dan perlu dipertimbangkan bagian-bagian yang mempunyai wewenang memberikan keputusan permohonan kredit, seharusnya itu juga meng-cross-check ulang dengan dokumen yang telah dilampirkan. Kemudian studi kasus 9, PT Nonperindo Utama adalah perusahaan daur ulang arti bekas yang ramah lingkungan. Didirikan pada tahun 1986 dan telah beroperasi sejak saat itu. Perusahaan ini memiliki koperasi simpan pinjam untuk melayani kebutuhan keuangan karyawannya. Namun, sistem koperasi yang ada saat ini masih manual dan memiliki beberapa kekurangan, sehingga menghambat kinerja koperasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukanlah studi kasus untuk merancang dan membangun sistem informasi simpan pinjam yang baru. Sistem baru ini dirancang dengan fitur-fitur yang modern dan efisien untuk meningkatkan kinerja koperasi. Sistem informasi simpan pinjam yang baru memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan efisiensi, kualitas pelayanan, kepercayaan anggota, transparansi, dan akuntabilitas koperasi. Sistem ini membantu koperasi untuk melayani anggotanya dengan lebih baik dan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi. Di masa depan, sistem ini dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur-fitur baru seperti akses online, pembayaran online, dan integrasi dengan sistem lain di perusahaan. Sistem informasi simpan pinjam yang baru merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi kekurangan dari sistem yang lama dan meningkatkan kinerja koperasi. Sistem ini membantu koperasi untuk melayani anggotanya dengan lebih baik dan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi. Studi kasus yang terakhir, PT Susanti Megah adalah koperasi dengan beranggotakan karyawan dari perusahaan. Dengan memprioritaskan di bidang usaha simpanan dan pinjaman, akan tetapi PT Susanti Megah terdapat kekurangan dalam menyajikan laporan cepat dan akurat sehingga belum efektif serta efisien, sehingga membutuhkan sistem informasi dengan harapan dapat memudahkan pengerjaan pada unit simpan pinjam dalam pembuatan laporan dan menyajikan laporan. Proses pengolahan simpan pinjam pada PT Susanti Megah, sistem yang digunakan masih manual, yaitu pencatatan data yang masih menggunakan buku besar, kemudian dilakukan penginputan pada Microsoft Excel, dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan. Prosedur yang panjang dapat menghabiskan banyak waktu, serta kecepatan dan keakuratan dalam pembuatan laporan masih kurang efektif serta kerangkapan data yang mungkin terjadi. Penggunaan kertas yang terlalu berlebihan juga sangat tidak efektif dalam pencarian data-data ketika dibutuhkan serta memungkinkan data mudah hilang atau rusak. Solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah memperbaiki sistem yang saat ini sedang berjalan dengan menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi yang akan digunakan untuk pendataan transaksi sehingga informasi lebih aman dan cepat dalam pengerjaan. Kemudian sistem yang berbasis web sangat diperlukan agar proses pencatatan lebih efektif dan efisien sehingga dokumen yang diperlukan bisa diakses dengan mudah oleh pihak lain, dan yang terakhir yaitu membangun suatu aplikasi agar dapat
meminimalisir kesalahan yang sering terjadi pada saat pengolahan dan penyimpan data anggota koperasi agar dapat dilakukan dengan lebih optimal. Kemudian kesimpulannya yaitu administrasi kontrol koperasi merupakan suatu sistem yang penting untuk memastikan koperasi berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Sistem ini harus dirancang dan diimplementasikan dengan tepat agar dapat membantu koperasi dalam mencapai tujuannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Pandu. Oke, sebelumnya terima kasih buat kelompok 4 tentang materinya. Di sini saya mau menanyakan sedikit khusus buat yang monitoring ya. Pertanyaannya yaitu apakah ada indikator yang bisa digunakan untuk memonitoring kinerja dari suatu koperasi? Eh, Kalau misalkan ada, dan bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa proses monitoring tersebut itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip monitoring yang ada di koperasi? Apakah bisa dipahami atau bisa saya kirim lewat chat? Bisa dipahami Pandu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita tampung dulu. Silakan Ya. Zaki. Oke, terima kasih pada kelompok penyaji untuk menyajikan administratif kontrol. Saya ingin bertanya pada slide 15, kan itu ada faktor-faktor pendorongnya ya. Ada nggak sih faktor-faktor penghambat yang menyebabkan integrasi pada proses pembauran di koperasi itu ada? Jadi faktor penghambatnya ada apa enggak gitu dalam integrasi? Terima kasih Zaki atas pertanyaannya. Terima kasih yang udah bertanya. Akan kami tampung dulu ya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Hmm, Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Pandu. Pertanyaannya adalah, apa ada indikator yang bisa digunakan dalam monitoring kinerja koperasi? Jika ada, bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa proses monitoring di koperasi tersebut itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip monitoring? Jawabannya adalah, tentu ada beberapa indikator yang bisa digunakan dalam monitoring kinerja koperasi. Antara lain, yang pertama yaitu angka pertumbuhan anggota, yaitu mengukur jumlah anggota baru yang bergabung dengan koperasi dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu volume usaha, melihat pertumbuhan dalam volume usaha atau transaksi yang dilakukan oleh koperasi. Yang ketiga yaitu rasio kesejahteraan anggota, mengukur tingkat kesejahteraan anggota koperasi melalui pendapatan, akses terhadap pelayanan dan atau partisipasi dalam program koperasi. Yang keempat yaitu pemenuhan kebutuhan anggota, menilai sejauh mana koperasi memenuhi kebutuhan anggotanya, seperti akses terhadap produk atau layanan tertutup. Yang kelima yaitu efisiensi operasional, mengukur tingkat efisiensi dalam operasional koperasi, misalnya rasio biaya terhadap pendapatan. Dan untuk memastikan bahwa proses monitoring di koperasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip monitoring, dapat menggunakan berbagai metode yang telah dijelaskan, seperti metode analisis laporan keuangan dan pengumpulan data statistik. Selain itu, juga dapat menggunakan sistem monitoring yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan koperasi. Apa sudah jelas? Sudah menjawab, Dava. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki. Faktor-faktor penghambat dalam integrasi koperasi antara lain, yang pertama yaitu minimnya koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro atau UMKM. Yang kedua yaitu masih minimnya SDM baik dalam kuantitas maupun kualitas guna mendukung keberhasilan pemberdayaan koperasi dan juga UMKM. Kemudian yang ketiga, perencanaan program dan kegiatan bidang koperasi dan UMKM masih belum efektif dan juga efisien. Dan yang keempat, masih banyaknya manajemen koperasi dan UMKM yang belum mendasarkan pada prinsip kewirausahaan. Yang kelima, masih adanya moral hazard dalam pengelolaan koperasi. Yang keenam, kurangnya kerjasama di bidang ekonomi dari masyarakat kota. Kemudian yang ketujuh, koperasi jarang peminatnya karena ada pandangan yang berkembang dalam masyarakat bahwa koperasi tidak efektif. Kemudian yang delapan, sumber daya manusia yang kurang, yaitu pengurus koperasinya. Yang kesembilan, koperasi sulit berkembang disebabkan oleh banyak faktor, yaitu bisa disebabkan oleh kekurangan modal, kekurangan informasi, kekurangan pengalaman, dan juga kekurangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu koperasi yang seharusnya mempunyai amanah luhur, yaitu membantu pemerintah untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial, belum dapat menjalani perencanaan secara maksimal. Dan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang koperasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, kemudian peningkatan koordinasi antar OPD untuk memperkuat integrasi perencanaan pembangunan, peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya. Kemudian peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi, dan juga informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan. Bagaimana dengan Zaki? Apakah masih ada yang ditanyakan? Sudah jelas saja, terima kasih. Oke. Oke, karena pertanyaannya sudah terjawab semua dan sepertinya nggak ada yang mau nanya lagi, akan kita tutup sesi Q&A hari ini dan saya tutup juga pemaparan materinya. Akan saya kembalikan ke Pak Dianta selaku dosen pengampu koperasi ekonomi. Itu pertama, teman-teman ingat itu siapa yang memiliki koperasi kalau dilihat dari sisi ownership, teman-teman?
anggota, Pak. Halo? Iya. Yang memiliki koperasi siapa teman-teman? Halo teman-teman? Halo? Itu teman-teman ingat itu kalau materi pertama tentang ownership? Iya, Pak. Eh, tuh, itu. Teman-teman ingat ownership itu kepemilikan tertinggi koperasi ada di anggota koperasi, iya kan? Itu. Dan secara legal formalnya, kapan anggota koperasi sebagai pemilik koperasi ketemu teman-teman dengan lembaga formalnya pada saat rapat anggota koperasi. Jadi kalau pertanyaan tadi bicara tentang pengawasan monitoring yang ditugasin kepada pengawas, maka pengawas maupun juga nanti pengurus itu harus melaporkan hasil kinerja pengawasannya di depan seluruh anggota koperasi di dalam rapat anggota koperasi. Jadi kalau andai kata pengawas koperasi tidak melaksanakan kinerjanya dengan baik, tidak memenuhi KPI ini yang telah ditetapkan di dalam RAT, dalam rapat anggota tahunan, maka pada akhirnya pengawasnya yang akan dievaluasi sama anggota, akan dievaluasi sama yang memiliki koperasi, teman-teman. Tapi sekali lagi kembali kepada anggota koperasinya, itu aktif atau enggak di dalam rapat anggota koperasi. Halo, teman-teman? Bapak maaf sebelumnya suaranya itu kayak gede kecil gitu Pak. Oh gitu. Tapi kedengaran nggak? Itu. Nah yang ini baru kedengaran Pak. Itu kalian ingat itu yang di pertemuan sebelumnya di mana kita membahas tentang siapa yang memiliki koperasi, teman-teman? Anggotanya, Pak. Ya, itu. Anggota koperasi itu yang memiliki koperasi, tetapi untuk membahas tentang rencana dan kebutuhan visi misi koperasi, kinerja koperasi dibahas di dalam rapat tertinggi apa, teman-teman? Rapat anggota tahunan. Anggota tahunan Pak. Oh, itu. Jadi tolong ingat selalu itu dah ujungnya, teman-teman. Itu. Jadi kalau tadi pertanyaan tentang monitoring, itu monitoring di dalam pelaksanaan sehari-hari yang dapat tanggung jawab adalah pengawas koperasi. Tetapi pengawas koperasi ini pun harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya di depan anggota koperasi pada saat rapat anggota koperasi. Jadi jangan teman-teman jadi pengawas itu sudah bisa seenaknya aja. Itu tetap dia harus mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya, monitoringnya terhadap pengurus di depan anggota koperasi. Kalau dia ternyata selama ini tidak kerja, bisa diganti nggak, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa di dalam RAT, rapat anggota tahunan. Gitu. Jadi untuk mendorong pengurus dan pengawas juga melakukan kinerjanya masing-masing. Oke. Itu menambah sama di pertanyaan teman-teman ya. Oke teman-teman, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, itu. Sampai ketemu lagi minggu depan ya teman-teman ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih, Pak.